Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Purwanto, mahasiswa program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan satu buah tugas mata kuliah sejarah peradaban dan pendidikan Islam yang diampu oleh beliau Ustadz Dr. Ahmad Mujib MA. Dengan satu materi dalam buku Al-Islam, unsur-unsur pembentuk politik dan instrumen negara. Berikut topik yang akan kami sampaikan dari buku Said Hawa yang berjudul Al-Islam tentang bab 3 yang nanti akan kami sampaikan tentang unsur-unsur politik dari keturunan Said Hawa dan sekilas pandang terkait buku beliau Al-Islam. Pentingnya belajar sejarah. Sejarah dan peradaban Islam merupakan bagian penting yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa. Betapa tidak, dengan memahami sejarah dengan baik dan benar, kaum muslimin bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran dan membenahi kekurangan atau kesalahan mereka guna meraih kejayaan dan kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Berikut tentang Said Hawa. Said Hawa nama lengkap adalah Syekh Said bin Muhammad Daib Hawa. Beliau dilahirkan di perkampungan Al-Aliyat yang terletak di kota Hamad, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Orontes di bagian barat tengah Suriah. Berjarak sekitar 231 km di sebelah utara Damaskus dan 46 km di utara Homs. Merupakan ibu kota provinsi Hama Governorate pada tanggal 27 September 1935 Masehi, bertepatan pada tanggal 26 Jumadil Akhir 1354 Hijriah di Suriah, beliau dilahirkan. Nama ibu beliau Arabiah Atis. Ibu meninggal ketika Said Hawa berusia 2 tahun 4 bulan. Setelah itu beliau di dalam asuhan bapaknya. Ayah beliau pernah dipenjara sebanyak 3 kali. Pertama ketika Said berusia 2 tahun, kedua saat Hawa berusia 7 tahun, dan yang ketiga saat Hawa berusia 10 tahun. Ayah beliau bernama Muhammad Daib Hawa. Latar belakang pendidikan Said Hawa. Said Hawa dan keluarga hidup di dalam kesederhanaan. Hal inilah yang menyebabkan orang tua Said Hawa tidak mampu membayar kebutuhan pendidikannya. Said Hawa mengalami putus sekolah saat dia berusia 8 tahun, saat beliau berada di sekolah dasar. Tapi tetap semangat ayah beliau memperhatikan terhadap pendidikan putra tercintanya. Ayahnya mendidik secara tidak langsung dan menyediakan buku-buku bacaan melalui lembaran kertas kecil seperti Kisah Antarah pada tahun 608 Masehi dan Kisah Syaif binti Jazin tahun 574 Masehi. Menjelang beberapa tahun setelah Said Hawa mogok sekolah dan membantu ayahnya di pasar, ia diikutkan sekolah malam oleh ayahnya demi meneruskan tarbiyah dengan harapan agar bisa memiliki ijazah sekolah dasar. Sekolah malam dipilih agar tidak mengganggu Said yang harus membantu ayahnya bekerja berjualan di pasar. Ternyata Said Hawa adalah satu-satunya bocah di sekolah ini karena semua teman-temannya adalah berusia tua. Hingga pada akhirnya Said Hawa berhasil mendapatkan ijazah sekolah dasar. Selanjutnya Said Hawa melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat pertama setara dengan SMP di Ibnu Rushd. Namun beliau kemudian pindah ke SMP Abul Fida selama 1 tahun dan kembali lagi ke SMP Ibnu Rushd hingga tamat.
Setelah duduk di SMP, dia tetap melanjutkan membantu orang tuanya berjualan di pasar, yaitu berjualan sayur. Dan masa-masa menempuh pendidikan SMP adalah masa-masa yang penuh dengan bacaan. Buku-buku karya para cendekiawan telah banyak dilahapnya. Buku tebal dalam bahasa Arab yang berjudul Al-Akhlaq ila Nikumahosh karya Aristoteles telah dibaca dan dirangkumnya. Dia juga telah membaca bukunya Plato dan Nietzsche, serta membaca buku biografi Napoleon Bonaparte dan sejarah revolusi Prancis. Buku-buku akhlak dan tasawuf juga tidak luput dari perhatiannya. Hal ini terjadi karena disebabkan kondisi keluarga yang serba pas-pasan, sehingga tidak semua buku tersebut mampu dibeli dan dibaca di rumah. Namun, Said Hawa tetap melakukan membaca, dan kebiasaan membaca ini dilanjutkan oleh beliau di dalam sebuah perpustakaan. Di Masjid Al-Madfan, tempat di mana Said Hawa tinggal, ada sebuah perpustakaan umum yang cukup besar. Dari situlah hobi dan minat membaca Hawa tersalurkan dengan baik. Pemandangan seorang bocah kecil berjubah hitam yang setiap hari duduk di perpustakaan memang tampak aneh. Apalagi kalau melihat buku-buku yang dibacanya. Di antara buku yang paling disukai oleh Said Hawa adalah buku Al-Ihya karya Imam Al-Ghazali. Dengan membaca buku tersebut akhirnya banyak memberikan pengaruh pada kehidupan Said Hawa. Beliau mampu merubahnya menjadi hidup dalam kesederhanaan. Ditambah lagi keberadaan Said Muhammad Al-Hamid sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolahnya menyebabkan Said Hawa menjadi tekun menjalankan ajaran agama. Di SMP Ibnu Rushd yang paling berpengaruh adalah Partai Sosialis. Dan pada masa itulah Said pertama kali mendengar tentang gerakan Ikhwanul Muslimin. Said Hawa melanjutkan sekolah ke SMA setelah lulus dari yang SMP dengan tetap membantu ayahnya berjualan. Said juga membantu menggarap kebun kapas yang menjadi profesi baru ayahnya. Pada saat itu harga kapas di Suriah naik sehingga merangsang banyak orang untuk menanam kapas. Pada akhir tahun ajaran kelas 1, Said bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dan membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Masuk ke dalam gerakan yang berpusat di Mesir ini memberi arahan bagi Said, membuatnya menemukan dan menyadari dirinya sebagai satu individu dari sebuah jamaah. Semenjak menjadi anggota gerakan, muncullah bakat yang selama ini terpendam dalam diri Said, yaitu berceramah. Dia sering menyampaikan khutbah di masjid-masjid, baik di kota maupun di desa. Dan ia juga sering menyampaikan orasi di setiap ada demonstrasi. Sekalipun masih duduk di jenjang SMA, ia telah memegang peran penting dalam 3 demonstrasi besar di Suriah kala itu. Yang pertama, demonstrasi mendukung seruan Ikhwanul Muslimin untuk memasukkan pelajaran kewiraan semacam kepramukaan dalam kurikulum sekolah. Dan seruan ini terpenuhi. Yang kedua, demonstrasi mengecam hukum mati atas anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan yang ketiga, demonstrasi menentang perjanjian Balfour. Dalam demo-demo ini, Said Hawa yang ditunjuk menjadi pembicara resmi mewakili Ikhwan. Dalam waktu yang tidak lama, Said telah berhasil menyebarkan fikroh gerakan Ikhwan di distrik Al-Aliyah, tempat kelahirannya. Distrik ini merupakan basis kaum sosialis yang kuat dan sulit ditembus oleh partai-partai lain. Para aktivis sosialis menjadi heran ketika Ikhwanul Muslimin berhasil masuk ke sana. Lebih heran lagi, gerakan ini masuk lewat tangan Said Hawa yang dianggap oleh orang-orang sosialis sebagai bagian dari mereka. Tentu saja, para aktivis sosialis menjadi marah. Mereka berusaha menekan Said untuk menghentikan gerakannya, tapi ia tak bergeming. Bakat menulis Said Hawa tidak menurun, justru semakin matang. Dan pada saat itu beliau sudah mampu menulis untaian dengan baik, sejenis untian puisi. Pada saat ujian akhir dalam mata ujian mengarang, dia menulis karangan yang begitu panjang
sehingga menarik perhatian para pengawas. Said Hawa menyelesaikan pendidikan SMA dengan nilai yang biasa saja. Hal itu disebabkan oleh banyaknya aktivitas dalam gerakan yang ditekuninya. Bacaan pribadi yang luas, serta kesibukan bantu orang tua berdagang dan bercocok tanam. Setelah lulus SMA, Said Hawa belajar dan berusaha mendaftar menjadi tentara. Tapi dia mengundurkan diri karena ketidakcocokan dengan cara tes dalam ujian tersebut. Hal ini cukup dimaklumi karena militer saat itu dikuasai oleh Partai Sosialis yang sengaja menyingkirkan dan tidak menerima orang-orang agamis atau keturunan orang-orang agamis serta orang-orang kaya. Lalu beliau mendaftar di Fakultas Syariah di Damaskus pada tahun 1956. Said sangat terkesan dengan kuliah-kuliah luar biasa yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Ashibai yang kala itu menjadi Ketua Umum Ikhwanul Muslimin di Suriah. Begitu hebatnya ceramah Mustafa Ashibai sehingga Said menuturkan seakan-akan saya terhipnotis mendengarkan ceramah-ceramahnya. Selain aktif di Ikhwan, Said juga mendekati kalangan tasawuf. Yang pertama kali beliau mengunjungi Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh beliau adalah seorang ketua Thariqat Ad-Darqawiyah di Damaskus yang sangat menguasai masalah-masalah akidah, berilmu luas dan berbudi pekerti tinggi. Di samping Syekh Muhammad Al-Hamid, Syekh Muhammad Al-Hashimi juga menjadi idola dan teladan Said Hawa. Setelah bertemu dan belajar dari Syekh Muhammad Al-Hashimi, Said berguru dengan Syekh Ibrahim Al-Ghulayani, pemimpin Thariqat An-Naqsyabandiyah, dan mengikuti halaqah ad-dzikri thariqah ini. Namun, kemudian dia tidak meneruskan karena guru beliau ini menyuruhnya uzlah, suatu pandangan yang bertolak belakang dengan pemikirannya. Ketokohan Said Hawa. Begitu lulus universitas pada tahun 1961, Said mendaftar sebagai guru. Sebetulnya dia sendiri tidak berambisi untuk menjadi pegawai negeri. Akan tetapi demi memenuhi permintaan orang tua, Said tetap mendaftar. Dan dia lulus dalam seleksi dan ditugaskan di Provinsi Al-Haskah. Tugasnya adalah mengajar di sekolah, menyampaikan khutbah Jum'ah, serta memberi ceramah-ceramah ilmiah di masjid. Tak lama Said bertugas di provinsi ini dan dia diminta ditugaskan di kota sendirinya, yaitu kota Hammah. Permintaannya terpenuhi dan ia ditugaskan mengajar mata pelajaran tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam. Pada tanggal 5 Januari 1963, Said masuk dinas wajib militer dan dia menjadi dinas ini selama 1 tahun 4 bulan. Kedua putra beliau yang bernama Muhammad dan Ahmad yang masih kecil dititipkan kepada kakek dan nenek mereka. Di negara ini Said mengajar selama 5 tahun, 2 tahun pertama di Al-Hubuf dan sisanya di Madinah. Ia mengajar sekolah modern di SMP dan SMU, memegang mata pelajaran bahasa Arab, hadis dan usul fikih. Ia juga memberi ceramah-ceramah yang makin hari makin diminati banyak penggemarnya, karena disampaikan secara menggugah oleh seorang yang hidupnya sederhana. Selama 5 tahun di kerajaan Saudi ini, Said Hawa telah menyelesaikan buku Silsilah Al-Usul At-Salasah dan mengirimnya ke percetakan. Buku Jundullah Syakofan wa Ahlakon sekitar tahun 1971, serta sebagai pasal dari buku Jundullah Takitan wa Tanziman wa Tanfidan juga sudah selesai. Beberapa pasal tentang takyat dan tazim masih belum dicetak karena Said Hawa mengajarkannya kepada sejumlah rekannya dan menyerahkannya kepada salah seorang ikhwan di luar negeri. Seorang dai yang ulung seharusnya punya bekal yang cukup dari materi-materi ini. Materi bisa diringkas menjadi 10. Di antaranya ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu sejarah, ilmu tentang 3 pokok yaitu Allah, Rasul, dan Al-Islam, serta ilmu fikih dakwah.
Kepribadian Said Hawa. Kepribadian beliau menyebabkan banyak orang segan dengan beliau, di antara adalah para kawan dan ulama sejaman dengannya, kezuhudan dan kewarakaannya. Ustadz Zahir Asyawishi dalam tulisannya tentang Said Hawa dalam harian Al-Liwa yang diterbitkan di Jordan telah menceritakan, saya pernah mengunjunginya Al-Asho ketika ia mengajar Al-Ma'had Al-Ilmi. Saya tidak menemukan perabot di rumahnya kecuali sesuatu yang dapat memenuhi keperluan seorang yang hidup sederhana. Juga saya tidak menemukan pakaian yang layak dipakai oleh ulama dan pengajar di negeri yang panas itu. Baju jubah yang dipakainya dari buatan Hamad yang kasar. Saya terus mendesaknya hingga ia mau memakai beberapa jubah, pakaian putih dan aba'ah atau baju luaran yang layak bagi orang seperti beliaunya. Tetapi ia mensyaratkan agar tidak terlalu longgar. Sedangkan makanannya tidak lebih baik dari pakaian dan perabot rumahnya. Termasuk dalam kategori ini adalah sikapnya yang mudah kepada orang-orang yang menerbitkan buku-bukunya, bagi yang telah mendapatkan izinnya ataupun tidak. Buku-bukunya telah dicetak berulang-ulang dengan cara halal dan haram, tetapi saya tidak pernah mendengar beliau mempersoalkan hal tersebut. Ini termasuk sebagian dari zuhudnya. Sungguh akhlak dan toleransi Said Hawa ini merupakan kebanggaan dan teladan bagi orang lain. Inilah kesaksian yang saya sampaikan. Said Hawa adalah seorang yang berpotensi besar, dinamis dan pendobrak. Ia tidak pernah kenal menyerah dan bosan. Mempunyai pengalaman dan kepiawaian dalam penulisan. Bisa menuliskan satu buku dalam beberapa hari. Punya kecenderungan ruhiyah yang kental, bahkan terkadang sangat mendominasi. Rasa malu, kelembutan dan kebaikan hatinya terkadang membuatnya lebih mengutamakan sikap diam dalam sebagai persoalan yang menuntut musyarohah atau keterus-terangan. Guru-guru beliau. Said Hawa menuntut ilmu dengan secara formal maupun secara non-formal. Di antara guru-guru beliau yang secara non-formal adalah Profesor Dr. Mustafa Ashiba tahun 1915 sampai 1964 Masehi. Berikutnya Profesor Dr. Muhammad Al-Bubarok tahun 1912 sampai 1982 Masehi dan Profesor Dr. Mustafa Jarko tahun 1904 sampai 1999 Masehi. Adapun ulama yang memberikan pendidikan secara formal kepada beliau Said Hawa adalah Syekh Muhammad Al-Hamid tahun 1910 sampai 1969 Masehi. Syekh Muhammad Al-Hashimi 1880 sampai 1961 Masehi. Syekh Ibrahim Al-Ghulayini 1883 sampai 1958. Syekh Abdul Wahab Al-Hafiz 1892 sampai 1970 Masehi. Dan berikutnya Syekh Hasan Habanakah dan Abdul Karim Ar-Rifai 1908 sampai 1973 Masehi. Berikut adalah buku-buku karya dari Said Hawa. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mustahalash fi Takziyatin Anfus, Fusul fil Al-Amroh wa Al-Mir, Jawatil fi Al-Fiqain Al-Kabiro Al-Akbar, Bin Ajli Kutwa Hilal Amam ala Toriki Jihadil Mubarak, Mahadol ila Da'wa Al-Ikhwan Al-Muslimin, Durus fil Amlil Islami Al-Mu'ashirin, Al-Asos fi Qawaid Al-Ma'rifah wa Dawadid Al-Fahmi An-Nusus fi Afaqit Ta'lim Allah Jalalahu Jundullah Tanfidan Kaila Namdiba Idan
an Itahiyat al-Ashr, Jundullah Syafaqatan wa Akalam, Al-Asafishunah, Al-Asafitashir, Al-Islam, Ar-Rasul, Al-Hadid, Tajribati, Wahadidi, Sahadati. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit terkait buku beliau dengan judul Al-Islam. Said Hawa wafat pada hari Kamis tanggal 9 Mei 1989 Masehi. Said Hawa kembali ke rahmatullah di rumah sakit Hospital Islam Amman Jordan. Beliau mengidap penyakit sakit mata sehingga memerlukan perawatan susulan beberapa kali di Arab Saudi. Ditambah dengan kencing manis, darah tinggi, gula, sakit jantung, dan beberapa penyakit lainnya. Dan Said Hawa meninggal tepat pada hari Kamis tanggal 9 Mei 1989 Masehi. Sekilas pandang terkait buku Al-Islam. Al-Islam adalah satu dari 3 karya besar beliau, yang diantaranya adalah Allah dan Ar-Rasul. Merupakan satu dari 3 karya lain yang membahas seputar prinsip kehidupan Muslim, di antaranya ditambah dengan buku beliau Allah dan Ar-Rasul. Di dalam buku Al-Islam ini dibagi menjadi 5 bab pembahasannya. Di bab pertama adalah membahas tentang rukun-rukun Islam. Bab yang kedua membahas tentang sistem atau mansyat sosial dan akhlak Islam. Bab ketiga membahas tentang unsur negara, unsur-unsur politik dan perangkatnya. Dan bab keempat membahas tentang kebijakan-kebijakan umum. Bab kelima membahas tentang faktor-faktor penguat Islam. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas di bab ketiga tentang negara, unsur-unsurnya, politiknya, dan perangkatnya dari satu buah buku Al-Islam karangan Ustadz Said Hawa. Bab ketiga dari buku Al-Islam karya Said Hawa dengan judul Unsur-unsur Pembentuk, Politik, dan Instrumen Negara. Ini dijelaskan tentang Islam harus mempunyai pemerintahan yang bertugas menjaga dan memelihara ajaran-ajarannya. Dan pemerintahan Islam merupakan masalah urgen bagi umat Islam untuk menjaga dan memelihara akidah mereka dari pelecehan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, permainan orang-orang murtad, dan orang-orang yang pura-pura beriman atau zindik, atau orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir. Fungsi pemerintahan yang bertugas menjaga dan memelihara ajaran-ajarannya. Pemerintahan juga sangat penting bagi terlindunginya eksistensi jiwa manusia. Pemerintahan juga penting bagi proses pelaksanaan ibadah. Pemerintahan juga penting dalam melindungi kehormatan dan martabat kemanusiaan. Pemerintahan juga penting untuk pelaksanaan jihad. Pemerintahan juga penting untuk melindungi kepemilikan seseorang atas haknya. Di dalam buku Said Hawa bab ketiga terkait fungsi pemerintahan. Pemerintahan Islam sangat penting bagi tercapainya kemajuan umat manusia yang akan diusahakan melalui prosedur-prosedur yang benar. Ada 2 indikasi kemajuan umat manusia. Yang pertama adalah kemajuan sumber daya manusia, kemampuan mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan manusia. Kedua, kemajuan dalam bidang akhlak, budi pekerti, kestabilan, ketenangan, keadilan, pengetahuan atas hak dan kewajiban, serta pengimplementasiannya di dalam kegiatan kita. Unsur-unsurnya adalah pertama adalah umat.
Umat yang memeluk agama adalah umatnya para rasul dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan umat Islam. Atas dasar ini, maka semua manusia dengan ragam kebangsaan, warna kulit, asal daerah atau negara dan bahasanya, mereka semua adalah umat Rasulullah SAW. Bentuk kesatuan umat Islam sangatlah beragam satu dengan yang lainnya. Berikut adalah kesatuan umat Islam. Yang pertama, kesatuan akidah, kesatuan ibadah, kesatuan perilaku, tradisi dan akhlak, kesatuan sejarah, kesatuan bahasa, kesatuan rasa, konsepsi, pemikiran dan manhaj, kesatuan hukum dan undang-undang, kesatuan kepemimpinan. Inilah Islam yang sebenarnya dan inilah Darul Islam yang sebenarnya. Ia tidak berdiri karena ikatan geografis, kebangsaan, kekerabatan, keturunan, kesukuan, ataupun kekeluargaan. Agama Islam telah mengentaskan manusia dari kubangan tanah, mengangkatnya menuju ikatan samawi. Agama Islam juga melepaskan manusia dari ikatan darah dan ikatan hewani menuju ikatan yang lebih mulia dan lebih tinggi. Yang berikutnya adalah khilafah. Sistem khilafah pada dasarnya adalah pengganti kenabian. Dan khilafah mempunyai tugas sebagai pewaris kenabian dengan menegakkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh para nabi. Seorang khilafah harus diangkat dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh umat Islam dan juga atas dasar kerelaan mereka. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi umat dalam keadaan normal, maka permasalahan khilafah dikembalikan kepada seluruh umat Islam dan ahlul hali wal aqdi, baik dalam pencalonan, pemilihan, penetapan dan pembayatan khalifah oleh setiap umat Islam. Berantainya khilafah dengan bentuk seperti ini bukanlah kondisi normal bagi perkembangan khalifah. Di antara tahap dan periode khalifah Islamiyah yang telah mereka lewati adalah Khulafa Ur-Rasyidin, Khilafah Muawiyah pertama dan berakhir pada masa Yazid, Khilafah Ibnu Zubair, Khilafah Muawiyah kedua yang berakhir pada masa Marwan bin Muhammad, Khilafah Abbasiyah dan berakhir ketika Baghdad runtuh, Khilafah Abbasiyah di Kairo, Khilafah Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924. Yang ketiga adalah tanah air. Tanah air umat Islam adalah seluruh dataran bumi. Karena bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang merajai langit dan bumi. Umat Islam adalah alul atau komunitas yang loyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Sebelum dunia tunduk, semuanya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbagi menjadi dua, yaitu Darul Islam, di dalamnya ada Darul Adl, Darul Baqi, Darul Bid'ah, Darul Ridah, dan Ad-Darul Maslubah, dan Darul Harb. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait satu buku Al-Islam karya Said Tawa bab ketiga. Di situ membahas terkait unsur-unsur pembentuk politik dan instrumen negara. Semoga bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.